Baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Selamat kenal. Sebelumnya di jam 8 malam. Oh ya berarti sudah terbiasa dengan sudah kekeluargaan kami kan. Artinya tidak kaget gitu bahwa kami itu sudah kenal semua karena setiap hari ketemu minimal satu kali. Nyaris setiap hari lah gitu. Ya. Dan bukan berarti jadi yang lain tidak boleh gitu. Tetapi tetap eh, kita bersama-sama di sini berusaha untuk membicarakan tentang profesional audio ini. Ini kebetulan sih internet saya lagi bagus ya. Kebetulan. Jadi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Sudah lewat ini Agustusnya, tapi kita mulai ini waktu itu di tanggal ini. Ya buat teman-teman juga nanti yang akan apa ini kita bisa langsung di YouTube kan ya? Bisa nggak ya Justin ya? Gimana Pak? Sekarang ini langsung langsung di live streaming di YouTube aja ya. Hmm, kalau Pak David bisa, Saya coba ya. Nah, kan live streaming live on YouTube. OBS-nya ada Pak. Enggak, langsung saja ini dari sini. Bisa Nah, ketangkep tapi Pak layarnya sama suaranya. kenapa? Bisa, bisa, bisa langsung. Cuman saya lupa YouTube saya yang itu apa ya? Ininya sekolah audio ya kalau nggak salah ya. Bener ya, Justin ya? Bukan Pak. Hah? Yang David Klein karena dipilih kan. Oh, sudah. Waduh, agak ribet. Udahlah di record saja dulu. Masih agak ribet saya. Kita sebisanya jangan jangan ikut-ikut ribut dengan yang aneh-aneh yang ada di luar. Kita tetap di dunia pro audio saja. Karena kita bukan politician, tetapi kita audio person. Apakah setuju dengan demikian? Nah, ini udah lengkap pasukannya. Ada, udah lengkap deh. Ada Mas Indra, ada Mas Tommy. Selamat pagi Pak David, selamat pagi rekan-rekan. Kayaknya pagi ini akan lengkap ini. Ada Mas Indra dari SPL Audio, ada Mas Tommy dari Wijaya Musik, Ya, Pak David, selamat pagi semuanya. gitu. Ini kita berlomba-lomba audio yang terbaik yang mana gitu. Juga khusus untuk kali ini kita berlomba-lomba. Oh ya, Bang Silain juga standby ya. Bang Silain di mana? Loh, Bang Silain itu Mas Rocky kita, bener ya?
Oh, lain lagi. Oke, oke, sudah muncul. Teman-teman kalau mau buka kamera silakan ya. Kalau mau, kalau mau. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Apakah suara saya terdem oleh sarung saya? Gimana suaranya? Aman, Pak. Aman ya? Malah nggak ada popping sama sekali nih. Be, be, cik, be, 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 bab, be. Nggak ada kan? Nggak ada popping kan? Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Keren kan? Oke. Oke, kita mulai saja, tidak berlama-lama. Dan ini sifatnya adalah group discussion, tolong diingat. Jadi siapa saja boleh bertanya, boleh buka mic, boleh buka kamera, boleh chatting dimanapun itu, di tengah-tengah manapun ya. Tidak ada pertanyaan bodoh seperti selalu saya katakan. Hmm. Begini sudah benar ini slide-nya. Mas Akbar ada nggak pernah bunyi nih. Jangan-jangan Mas Akbar lagi lari pagi lagi. Enggak, Pak. Oh enggak. Udah dijadiin co-host baru sadar, Pak. Enggak, maksudnya enggak bunyi. Biasanya kan bunyi. Mas Akbar kan biasanya bunyi. Dari tadi kan nggak buka mic kan? Enggak, Pak. Baru buka. Nah, makanya. Ya, kenalkan ya teman-teman semua yang belum kenal. Nanti setelah sesi ini tidak lebih dari 45 menit. Tapi setelah itu silakan berkolaborasi, silakan ngobrol tentang apapun, tidak ada masalah. Karena kita ada di grup, di satu grup besar di WA. Bagi yang belum masuk, eh, nanti minta ke Mas Akbar ataupun siapapun yang di sini. Kami sudah seperti saudara karena sudah lebih dari 1 tahun kami hampir setiap hari ngobrol. Jadi bisa dibilang lebih intens ngobrol di kelompok ini dibanding intens ngobrol sama anak atau sama orang tua atau sama istri atau sama suami. Benar nggak sih begitu? Tapi kayaknya di sini tidak ada yang istri ya. Laki-laki semua. Apakah benar demikian? Atau ada yang pura-pura jadi laki-laki? Nah, itu, Pak. Kalau pura-pura saya nggak tahu, Pak. Tapi kita waktu kopi darat kan nggak buka-bukaan gitu ceritanya. Iya, Pak. Waktu itu sih aman, Pak. Aman lah, aman sekali. Eh, Oke, bagaimana kita mendesain atau mengerti sound system untuk kebutuhan pada pesta pernikahan ataupun wedding party yang biasanya diurus oleh wedding organizer ataupun event organizer. Pertanyaannya apakah dari pihak wedding organizer ataupun dari pihak event organizer itu mengerti tentang profesional audio? Jawabannya bagaimana? Kira-kira mereka mengerti atau tidak mengerti, atau ada yang mengerti, ada yang tidak, atau lebih banyak yang mengerti, atau lebih banyak yang sama sekali tidak mengerti? Bagaimana? Kira-kira, Ada yang kira-kira mengerti, bagaimana? Pak. Tidak mengerti ya? Ada yang mengerti, teman lebih banyak yang enggak. Apakah setuju teman-teman? Jadi jangan satu suara, bahaya sekali. Apalagi kondisinya lagi begini, ntar satu suara salah ngomong repot. Jadi ya, apakah kita setuju bahwa wedding organizer yang mengorganize pesta pernikahan itu belum tentu mengerti pro audio sama sekali, ataupun mengerti tapi tidak terlalu dalam,
Boleh begitu? Atau ada Boleh, Boleh, Pak. Pak. Boleh, Pak. benar ya? Jadi kebanyakan mereka tidak mengerti. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kira-kira orang audionya sendiri yang direntalkan, apakah mengerti ilmu tentang sound system untuk kebutuhan di pesta pernikahan? Ayo, ini berat nih. Bagaimana? Apakah pernah tahu bahwa ada pesta pernikahan yang loudspeakernya justru ditaruhnya di jalan gitu? Jadi menuju ke jalan. Sementara undangannya di dalam. Apakah pernah tahu ada pesta perkawinan seperti itu? Di kampung-kampung seperti itu, Pak. Bagaimana Mas Tommy? Di kampung-kampung seperti itu, Pak, tradisinya. Tidak di kampung-kampung Mas Tommy, di Kelapa Gading seperti itu. Oh, Di Jalan Raya Kelapa Gadingnya di besar itu kalau lagi ada pesta perkawinan, jalan yang buat jalur lambatnya ditutup, dikasih loudspeaker dalam tanda kutip yang horak gitu. Yang satu power loudspeakernya 18 in 4 biji gitu. Bener nggak Mas Tommy gitu? iya, Pak. Tapi ada juga sekarang yang sudah upgrade, dia hanya pakai aktif loudspeaker 15 inch gitu ya. Karena itu kan aktif loudspeaker 15 inch itu sudah kayak kacang goreng ya untuk dijualnya. Pertanyaan saya penempatannya di mana gitu? Keperluannya buat apa? Apakah si gamelan ini atau cis campur sari ini harus didengar oleh orang yang riwa-riwi di jalan raya atau oleh eh, undangan atau oleh pengantin atau oleh siapa gitu? Kira-kira gimana? Sistemnya tipe, iya, tipe banget ini. Sis, thank you Mas Akbar. Ini sudah benar ya? Sudah, Pak. Oke, thank you. Mas Sabar hari ini quiet sekali ya? Mas Tommy juga. Apa karena takut ini live streaming? Nggak usah takut. Kan kita tidak berbicara yang membuat kericuhan. Benar nggak sih? Bukan bukan diem, Pak, nyimak, Pak. Nyimak asik, asik, asik Mas Tommy. Mas Tommy itu Nanti kalau selalu ada kalau ya. ada yang provokasi nanti baru, Pak, mungkin, Pak. Asik. Baru hajar ya. Hajar pokoknya selama benar hajar udah. Asal jangan anarkis. Ini jadi repot semua nih, ke sini nggak jadi, ke sono nggak jadi, ini nggak jadi. Aduh, yang mana saya bingung dulu. Bagaimana nih kira-kira? Apakah rental, apakah audio person, apakah operator, apakah sound designer itu mengerti tentang bagaimana membuat perencanaan sound system atau membuat audio system untuk kebutuhan di pesta perkawinan, pesta pernikahan, di wedding party itu sebenarnya seperti apa gitu? Apakah harus horeg? Apakah harus pelan sekali? Apakah harus menyebar ke semua tempat? Gitu loh. Monggo kalau ada yang mau berusaha, kita sama-sama ngobrol. Kalau menurut saya itu, Pak, sesuai tradisi sama sesuai dengan yang permintaan yang punya hajat, Pak.
Setuju kan saya. terkait dengan penempatan Pak ya, penempatan sound system ini mau dikemanakan seperti apa, terus ini mau bikin horeg atau bagaimana seperti itu Pak. Sesuai Betul Dan sekali. yang sesuai dan kebutuhan. yang sekarang ya dan sekarang yang terjadi itu Pak, ya mungkin belum semuanya. Jadi semacam sekarang itu pintu masuk ke tenda itu Pak, itu dimacam seperti gapura Pak, soalnya Pak. Kanan kiri, terus untuk yang topnya itu ditaruh di tengah-tengah Pak gitu. Jadi subwoofernya kanan kiri. Jadi ya persis seperti gapura gitu Pak. Nah, cuman bagi saya pribadi kekhawatiran saya pas kalau nggak kebenaran orang yang lewat lewat bawahnya gapura sound itu Pak. Kalau ada terjadi sesuatu jatuh, apa kan nggak menimpa si kepala orang kan gitu Pak. Mungkin ada Ya. yang memahami gambaran maksud saya. Sound gapura itu jadi subwoofer kanan kiri ya, terus di atasnya itu top. Nah, itu semacam pintu gapura gitu loh. Jadi orang mau masuk tenda itu ya melewati gapura sound itu. Seperti itu. Pakai rigging Mas? Apa enggak? Tapi ya tentunya pakai rigging, Mas. Rigging gawangan gitu kan, kayak gawangan itu. Ya semacam gapura gitu, Mas. Jadi tengah-tengahnya itu dikasih riggingnya yang digantungin soalnya di situ atau enggak ditumpuknya gitu, Mas. Digantung lah, Nah, digantung. Kreatif yang ya. penting itu si loudspeaker itu menuju kemana? Nah, menuju ke itu, Pak. Eh Keluar. seperti menyambut tamu undangan. Bukan ke undangan kan? Bukan Pak. Menyambut ke tamu undangan, Pak. Sambutan. Nah, seperti sambutan itu, loh, Pak. Keluar ini suaranya. Ya Bukan ke keluar, Pak, dalam. Nah, keluar. maksud saya, apakah memang harus begitu atau sebenarnya si undangan ini juga berhak mendengar gitu loh? Karena ada benarnya Kalau juga, mungkin mungkin menurut ya saya sih sudah. itu bukan tujuan utamanya sih, Pak. Tujuan utamanya kan ya mungkin buat flexing, Pak, untuk pemasaran, Pak. Menurut saya seperti itu. Pemasaran loudspeaker gitu maksudnya. Ya rentalnya itu sendiri, Pak. Oh, memasarkan rental berarti berarti mereknya hilang dong. Di situ yang ada Wijaya Musik gitu kan, Iya, gitu, Pak. atau SPL Audio gitu, atau OCDK gitu. Saya mau bikin rental OCDK. Mantap. Jadi ya sekarang itu banyak yang aneh-aneh lah Pak. Ya namanya mungkin orang kan berimprovisasi ya. Cuman kalau bagi saya pribadi kok ya lebih ke safety-nya sih menyeramkan bagi saya Pak. Betul Mas. Iya, iya, iya. Takut kenapa-napa kan riggingnya. Iya kan jatuh itu. Iya. Itu loh. Mas Akbar paham maksud saya Mas ya. Jadi kanan kiri subwoofer. Ya, Jadi orang mau masuk ke tenda itu harus melewati gapura itu dulu. Seperti itu. ya kan kita jatim sama Mas. Gitu semua. Siap. Gitu semua kan. Oke. Lah saya masang di Oh, dalam. ternyata sound system untuk wedding aja itu per daerah ya? Beda-beda Pak. Iya, contoh di sini ya, untuk di dapur pun dipasang Pak, karena dapur itu nunggu perintah MC gitu. Jadi Nah, kalau makanan itu benar. makanannya keluar kapan gitu kan, nanti MC-nya kodenya apa, nanti baru makan keluar gitu. Jadi di dapur pun juga butuh. Gitu. Oke, oke. Oke, kita ke slide yang ini kayaknya udah ada jawabannya. Apakah disetujui ini bahwa pemandu acara dalam hal ini Master of Ceremony itulah yang harus bisa didengar di semua area sampai di dapur tadi itu kata Mas Akbar. Jadi MC bisa mengatakan apakah makanannya enak teman-teman? Apakah pisangnya masih ada apa sudah habis? Oh itu di bagian kambing guling ternyata laku sekali ya habis. Nah dapurnya tahu gitu kali ya maksudnya. Bener nggak Mas Akbar? Anu lagi Oh itu ternyata nanti es krimnya sudah tinggal sedikit gitu. Jadi sembari karena benar-benar memandu gitu. Dalam dunia saya diingatkan oleh keluarga saya kebetulan. Karena kebetulan keluarga saya memang di dunia entertainment itu dari kecil gitu, dari saya kecil gitu. Eh, Ibu saya eh, pemain piano, ayah saya pemain band gitu dengan teman-temannya gitu ya. Dan sering gitu menjadi band kawinan gitu kalau dulu. Kalau sekarang namanya apa ya? Weddingan.
Kalau di Jawa Timur apa namanya? Kita weddingan yuk gitu ya, bandnya. Oke, setuju nggak? Setuju ini dulu nggak? Apakah MC harus bisa didengar di semua tempat? Itu dulu. Setuju? Apa tidak? Apakah MC harus bisa didengar oleh tukang parkir? Apakah MC harus bisa didengar oleh keamanan? Ini saya masih online kan? Masih, Pak. Oke. Tolong dijawab dong, teman-teman, mumpung ikutan Zoom. Karena yang di YouTube tidak bisa ikutan. Tapi ya belum tentu juga ini akan kita streamingkan di YouTube gitu. Lagi percobaan ini. Percobaan apa namanya? Channelnya David Klein karena dipilih. Sebenarnya bisa karena diapakan saja. Karena dipaksa, karena dipilih, karena disetujui, karena diminta, karena dibayar gitu ya. Semuanya karena masalahnya nama saya aslinya David Karnadi gitu loh. Tapi ayah saya namanya Klein, jadi saya tuh dipanggil David Klein. Tapi David Klein kalau di Google banyak sekali. Tapi kalau David Klein Karnadi hanya satu. Nantinya David Klein karena dipilih benar-benar hanya satu kalau menurut saya. Oke, untuk mendapatkan MC bisa didengar di semua tempat, maka biasanya loudspeaker kita sebarkan di semua tempat tanpa delay. Apakah jika tanpa delay akan ada problem atau tidak? Monggo. Ada 110 peserta di sini. Apakah ada yang mau jawab? Monggo. Untuk untuk mendapatkan suara MC dapat didengar di semua area, maka biasanya loudspeaker kita sebarkan di semua area tanpa delay. Jadi hanya di relay saja gitu. Di delay, di relay lalu di delay itu berbeda dengan di relay saja. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Apakah bedanya? Apakah bedanya loudspeaker yang didistribusikan dengan di relay tanpa di delay dengan loudspeaker yang di relay tapi di delay? Bedanya apa? Kalau yang di delay berarti yang terdengar lebih cepat tuh diperlambat, Pak. Maksudnya supaya apa? Supaya bareng suaranya. Bagus sekali. Apakah itu mungkin terjadi di area wedding party? Ini kita udah bahas ini. Mungkin, Pak. Apalagi yang bentuknya manjang kan Betul venue-nya. sekali. Mungkin sekali, ya. Satu poin ini untuk pagi ini. Jadi kita mau menyebarkan loudspeaker tanpa delay ataupun dengan delay. Maksudnya supaya MC dapat didengar di semua area. Itu dulu di garis bawah itu loh. Nah, ada Pak Vincent. Ini udah lengkap ini timnya. Iya, ada Pak Julius, ada Pak Tommy, ada Mas Sabar, ada Mas Justin. Lengkap dong tim intinya. Pagi Pak Vincent. Pagi Pak, maaf baru on. Mantap. Sekarang kita boleh buka Eh, kamera nih. tumben nih Pak David nih serius nih kaget saya nih. Cakep. Itu apa tuh? Mic-nya tuh. Keren ya. Belum ada mic yang tipe seperti ini. Ais, mantap. Coba Pak Vincent buka. Itu Jangan bukan Pak, lagi daster kan nggak Pak ready ya? Pak.
dengar itu kan. Pak David itu Tapi bukan daster Pak ya? lo kok tahu daster daster istri saya ini? Ini daster istri saya soalnya kalau dibuka kayak gini tuh. Tuh. Nah, Oh, lu. nah. Tadinya Oh kan iya, pakai iya. ini toh. Ini aslinya. Cek 1 2 3. C1000 MK2. MK2 ya. Keren, Pak Ya, Fitz langsung hafal. Jadi sekarang tak giniin aja supaya nggak endorse ya Pak ya. supaya tidak pop apa namanya? Mantap. Supaya tidak apa? Popping ya. Tidak popping. Bug 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 bug. Beda nggak? Nggak popping juga ya Beda, kalau Pak. kondenser ya? Nggak, tapi nggak popping ya? Enggak sih Pak, aman sih. Beh 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 beh. Nah, ini ada preknya sedikit Pak. Prek-preknya masih ada. Oh, tapi bukan popping kali. Beh 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 beh. Popping itu apa ya? Popping itu Popping itu blek gitu loh. popping itu gini harusnya kalau ini popping. Kalau itu enggak juga. Belbeb itu apa? Apa mungkin belbeb itu ya istilahnya kalau di sini tuh? Iya, Mas. Puh, puh. Oh, paham paham. Oke. Kalau di tempat saya namanya belbeb. Blebeb. Ya wes tak kasih popping. Kasih popper lagi ya. Ini popper paling murah sedunia ini. Kalau ini udah nggak mungkin popping. Cik, 1 2 3 cik, cik. Juga dasternya istri saya bisa dikembalikan. Tolong dibaca slide-nya apakah sudah beres, teman-teman? Pak, yang tadi Pak, yang itu apa? Delay dengan yang tidak di-delay, Pak. Itu kira-kira Nah, gimana, Pak? Pak, volumenya belum dibalikin. oh iya Iya, sorry sorry. Aduh hafal banget sih. kayak Cik, pumping gitu ya. cik satu udah dong. Sudah, Pak. Begini kan? Iya, Pak. Saya kalau ada ini jadi saya bisa berdiri. Karena kalau nggak ada ini saya berdiri ketahuan ininya. Piyamanya. Apa bahasa Indonesianya piyama? Piyama ya piyama Pak. Kalau Hmm, kalau bahasa Inggrisnya kan pajamas kan tulisannya. Tapi kalau di Indonesia kan jadinya P Y A M A piyama biasa. Dalam artian umum ya baju tidur ya susah soalnya nggak ada special identity berdasarkan atas nama piyama. kita nggak punya ya, nggak punya bahasa Indonesia piyama ya. Nggak Baju punya tidur, Pak. baju Cuman tidur. baju tidur iya. Kalau di bahasa Indonesia kan cuma tulisannya piyama pakai Y. Udah. Sedangkan kalau bahasa Inggris kan pajamas kan. Oh gitu. Oke. Saya nggak pernah ngerti karena saya tidur pakai itu, pergi pakai itu, ngajar pakai itu. Gak ada Pantesan nggak pernah bedanya. buka mic ya Pak ya. Nggak pernah buka kamera selama ini. Eh? Pantesan nggak pernah buka kamera selama ini. Jangan-jangan masih ngajar pakai piyama nih. Nggak pernah punya piyama saya. Boro-boro Oh nggak balik. punya. Nggak pernah, nggak. Kirain punya. T-shirt aja pasti sponsor gitu.
Wih, Celana pasti keren. itu aja karena saya pakainya sarungan seperti ini kan. Oh, iya, iya, iya. Tuh. Cik, Wih, ya. cik. Sekarang perut saya udah nggak segede dulu, Pak Vincent. Wah, Sudah cakep, mantap. sudah mulai Berkurang mengecil jauh. lagi. Puji Tuhan. Amin. Apakah perbedaan loudspeaker di relay tanpa delay dengan loudspeaker yang di relay plus di delay? Silakan. Jawabannya, Mas Tommy, Pak Julius, teman-teman yang lain, kita berdiskusi. Hasil akhirnya Pak yang berbeda. Yang hasil akhirnya sampai di pendengar. Kalau tidak di delay sepertinya akan double-double ya. Iya Pak. Betul Betul. nggak begitu? Jadi susul menyusul Pak. Ketinggalan suaranya. Jadi sebenarnya mutlak sebenarnya mutlak di relay plus di delay. Betul nggak sih? Pak David Iya. di relay itu dipakai mana kan Pak ya? Di 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 paralel gitu loh. Oh, disambung menyambung gitu Pak maksudnya. Disambung menyambung ya, di seri gitu. Iya Pak. Melalui link gitu loh. Iya, iya Pak. Oh, itu namanya di relay Pak ya. Heeh, di relay. Jadi sebenarnya mutlak untuk apa? Iya, di delay Pak kalau menurut saya Pak. Iya, mutlak kan. Tapi Iya apakah Pak. pernah tahu ada wedding party yang distribution loudspeakernya atau loudspeaker yang di relaynya itu di delay? Apakah pernah ada yang tahu? Berarti di LMS-nya banyak loh. Pak, Delay saya kan unitnya agak Kan miss speaker sedikit, Pak. aktifnya sudah Ini ada ruangannya delaynya Pak. gimana nih, Pak, modelnya, Pak? gimana? Apa? Saya kan terlambat tadi, Pak. Ini ruangannya model gimana, Pak? Hmm, Nah, itu pertanyaan hebat. Soalnya Ruangannya kalau anggap misalnya kotak yang, ballroom hotel bintang 7. sedap. Sakit gigi Pak, sakit kepala Pak. Hah? Kok sakit kepala? Kan Atau bintang nih? 7 Pak. Bintang oh iya, kalau bintang 8 nggak sakit. Aman Pak, bintang Lebih 8 Pak. mumet, Pak, biasanya, Pak. Gini loh. Pelaminan saya maunya musiknya di sini. Kapasitas berapa nih, Pak? Ya, Kapasitas pengunjung 3.000. 3.000. Waduh, gede banget. Ya ini yang kawin cucu saya nanti. Nah, keren, mantap. Just. Datang semua ya. Oke, baiklah. Siap. Baik. Enggak, untuk awal datang dulu ke AVL dong. Kita rame-rame di AVL ya. Pesen tiket dari sekarang AVL. 9, 10, 11 Oktober. Nanti Oktober kita bareng ke Surabaya sendiri. Yang pasti saya bareng Mas Tommy. Yang lain bareng Mas Akbar juga kali. Iya Pak, siap. Kalau Mas Tommy kayaknya 100% hadir. Hadir Pak. Barangkali Pak David dari bandara dijemput, saya siap Pak menjemput Pak. Keren gitu. Keren banget. Enggak dong, kalau Jakarta kan rumah saya yang jemput Mas Tommy dong. Sik. Ntar kita makan Ampun di Pak. sampai sini mengerti ya. Jadi ada music stage untuk musik, ada stage untuk pelaminan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Ininya pintunya
Service area di sini pasti ada. Nah, ini adalah yang harus kita rencanakan. Seburuk apa kita menggambar. Karena nanti urusannya dengan penempatan loudspeaker. Yang Pak Vincent tadi bilang, ini bentuknya kayak apa? Ini ya kan pintu Pak, berarti ya. Pintu, iya. Oke. Jadi kita Benar-benar. 3.000, pintunya ada 6. 6. Biasanya di luar sini ada bonus. Bener nggak sih Oh, gitu? ada foyer ya. Ada yang buat entah buat apa. Iya. Buat foto-foto, buat apa gitu. Tapi pintu utama masuk kayaknya ini deh. Kalau kalau kita boleh milih yang mana? Kalau kita dibilang sama ketua panitianya, kalau Bapak dari orang audio memilih pintu utama masuk undangan dari mana? Pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Dua, di Pak. sini Kalau dari sisi, tapi kan semua dengan asumsi semua pintu bisa digunakan ya Pak ya. bisa bisa. Semua pintu Oke. bisa. Kalau buat indahnya dari sisi fotografi, kan kita mempertimbangkan fan lain ya Pak, segala macam. Tetap di yang sisi bawah, paling bawah, 5-6 kalau saya. Karena akan jauh lebih bagus panjang, ini kan model kayak ballroom besar. Akan jauh lebih bagus, lebih epic lah kalau untuk fotografi segala macam. Utama pasti di 5-6 menurut saya. Foyer Oke. samping mungkin bisa digunakan sebagai tempat makan. Andai kata Ini memang bebas ini, gitu jadi ya, enak ya. bebas, betul. Jadi kayak dance room or something, something bisa bisa digunakan gitu loh. Area booth foto di sebelah kiri, yang foyer sebelah kiri, termasuk tempat makan. Jadi lebih private lah, lebih nggak ricuh di tengah gitu. Iya teman-teman, Dengan anggap ini kapasitas kita 3.000. merencanakan merencanakan benar-benar wedding party yang sebenarnya ya. Jangan ini, jangan pura-pura. Benar-benar seperti ini. Untuk 3.000 orang loh. Karena ini sebenarnya di tengah ini bisa disekat lagi nih. Kalau hotel bintang 7 bisa dimengerti ya maksud saya. Baik kiri kanan ini bisa disekat-sekat ballroomnya. Are we okay? Oke, Pak. Kayaknya tangganya kalau sopan ada di sini kayaknya tangganya ya. Tangga dan lift bisa di sebelah situ, Pak. Betul. Betul ya? Di foyer yang sisi bawah. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Ini tangga untuk turun, untuk naik, ini tangga untuk turun. Jadi dia dari sini kalau mau turun loncat dulu sedikit. Boleh, Pak. Boleh. Boleh dong loncat dulu sedikit. Iya, Pak. Ada olahraganya sedikit, Pak. Supaya habis makan kambing kan jadi ada ini olahraganya. Ngerti ya pokoknya ini ya.
Jadi idenya Pak Vincent bagus sekali. Di sini area foto-foto dan sebagainya. Nanti makan di sini. Ini area. Saya sangat setuju itu. Saya loh ya. Ya, kok nggak ada? Loh, Loh, malah hilang. kacau. Menghapus Ngerti itu tapi tadi, Pak. maksudnya ya. Itu kan semuanya enak, Pak. Ya maksudnya yang area makan enak itu semuanya itu yang di bawah itu, Justin. Ini Oke, Pak. ini PR ini. Oh iya, betul Pak. Itu bisa untuk apa family dining area, Pak. Karena Ini kadang-kadang misalnya selevel keluarga besar seperti ini, biasanya mereka minta special dining area. apa itu namanya? Special dining untuk family, Pak. Oh gitu. Jadi Waduh, keluarga besar itu mereka punya tempat makan khusus yang ngumpul jadi satu, nggak bareng sama undangan. taruh di sini aja mari. Boleh di saat sebelah situ atau ada special area gitu bisa. Sini ya. Kalau di dalam situ apa nggak ricu, mereka nanti dari pihak konsumsi pasti akan ribet, Pak. Masuk ke daerah clean, apa mondar-mandir ngasih bar apa makanan. Sini aja ya. Di situ malah oke, ya. Gini toh. Oke, setuju. Ini menarik Setuju, ini. Pak. Setuju banget, Pak. Ini sangat menarik. Ini yang lebih menarik lagi. Area blue. Oke, sampai sini oke. Tolong di screenshot. Oke. Tolong di screenshot. Tolong ketua kelas mendesain front of house-nya di mana karena kita tidak tahu host-nya yang mana. Yang jelas host-nya musik kali. Lalu tadi apa istilahnya, Mas Tommy? Figuranya di mana? Kok figura sih? Apa sih? Gapura.
Sound gapuranya Pak ya. Sound gapuranya itu di pintu masuk Pak tadi Pak. Kayaknya kalau di hotel bintang 7 gini nggak bisa deh. Iya, enggak bisa Pak. Itu kan biasanya di kampung-kampung Pak. Coba Tempat bilang hobi, Pak. Cuma jangan enggak bilang di banyak. kampung loh. Baru mulai Pak, baru mulai itu Pak. Cuman masih belum ya gimana. Cuman saya kok ngelihatnya kok gimana gitu Pak gitu. Lah gitu makanya kita yang harus memulai gitu loh. Karena ini bukan di kampung-kampung, saya nggak setuju kalau istilahnya kampung-kampung, tetapi yang belum upgrade gitu loh. Kayak lagi di Kelapa Gading, di gedung wedding khusus, misalnya untuk keluarga dari mana, biasanya dari Medan, dari Manado, dari Ambon, dari Kristen, dari Muslim, dari itu semua di situ. Tetap saja yang namanya sound tidak pernah beres. Ampun deh. Di Kelapa Gading itu ada rumah makan namanya Angke. Itu untuk weddingnya itu bisa 6 tempat sekaligus. Itu musiknya, bukan musiknya, penempatan loudspeakernya. Iya tahu Enggak saya itu. karu-karuan. Tahu saya Ben- Pak. Bener nggak Pak Vincent? Ngerti. Bener-bener. Ampun. Di Angke itu. Bener ampun deh Pak. Dan yang lain ya saya nggak bilang Angke saja. Tapi kebetulan di Gading tuh banyak sekali. Ada Angke, ada Balai Samudra, ada ini, ada. Nah, anggaplah ini adalah Balai Samudra Kelapa Gading. Ini kurang lebih seperti ini. Dia bukan hotel tapi kurang lebih seperti ini. Dan saya pernah mengadakan dan saya dijadiin kepala untuk gini-giniannya. Dan kebetulan alhamdulillah saya berhasil. Jadi tolong direncanakan sedemikian mungkin sehingga suara MC bisa terdengar di mana saja. Suara musik itu harus menjadi background music di mana saja. Atau bahkan kalau perlu bisa berubah-ubah di semua area volume untuk background musik. Terima kasih teman-teman, selamat pagi, selamat berdiskusi. Mungkin rekamannya boleh di off dulu atau nanti bisa diedit juga, nggak apa-apa, dilanjut juga.